Siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita memanfaatkan waktu yang ada kurang lebih 4 jam. Kemarin kami mendapat himbauan lumayan bagus. Kita sudah mendapatkan presiden dan wakil presiden baru, kemudian menteri dan pejabatnya sudah baru. Lalu bagaimana sikap kita yang terbaik? Ternyata kita harus mempunyai peran serta agar presiden beserta jajarannya itu bisa melaksanakan dengan petugasannya dengan baik. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan ya hanya bisa mendoakan. Semoga presiden, wakil presiden, menteri-menteri, pejabat negara ini bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Di antaranya apa? Paling tidak mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, semoga ya. Kemudian paling tidak mengurangi kebocoran APBN. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ini sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kemudian yang lebih mengesankan lagi, ada perumpamaan ketika ikan itu busuk, diawali memulai dari kepalanya. Nah, semoga apa yang disampaikan itu betul-betul niat yang tulus nanti akan memperbaiki pemerintah negara Indonesia itu dengan melaksanakan yang terbaik untuk kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat kita. Oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini kami akan mengulas sedikit berkaitan dengan bagaimana sekolah itu dikatakan berkualitas atau cucu-cucunya untuk dipercayakan kepada kita. Sekarang kita lihat seperti apa sekolah yang berkualitas itu. Ternyata sekolah yang berkualitas itu tidak dilihat dari prasarananya yang mewah atau yang lengkap, kemudian juga tidak dilihat dari seberapa banyak murid-muridnya yang mengikuti lomba. Tapi kalau berprestasinya ya mungkin. Tapi kalau hanya mengikuti lomba tetapi tidak berprestasi, itu belum merupakan tanda sekolah itu berkualitas. Oleh karena itu, yang paling menunjukkan bahwa sekolah itu berkualitas yaitu sekolah berperan besar dalam perkembangan anak. Jadi itu tantangan bagi kita, bagaimana peran kita itu bisa maksimal sehingga bisa mendampingi anak-anak itu bisa berkembang secara optimal. Pembelajaran berpusat pada murid. Artinya apa? Jadi pembelajaran ini tujuan yang utama adalah untuk memberikan pelayanan kepada murid, sehingga bukan kita senang menggunakan metode pembelajaran apa, tetapi bagaimana agar siswa itu bisa menerima pembelajaran dengan nyaman, dengan senang, dan mayoritas murid itu lebih banyak senang mengikuti metode apa. Oleh karena itu, maka disesuaikan tentunya dengan kebutuhan siswa. Untuk bisa mendeteksi, mengidentifikasi bagaimana kebutuhan siswa, maka mau tidak mau kita harus melakukan sebuah asesmen. Walaupun asesmen itu tingkatnya tidak sekompleks ketika kita dilakukan oleh sebuah tenaga ahli, tapi kita ada rambu-rambu bagaimana untuk mengetahui
kemampuan siswa, baik segi membaca, segi berhitung maupun aspek keterampilannya. Yang kedua, pengetahuan yang sedikit sudah cukup tanpa buku, apa yang diingat disampaikan kepada siswanya sudah cukup, tapi sekarang tidak, bahwa guru dituntut untuk selalu belajar dan melihat potensi diri dan tidak segan-segan untuk berkolaborasi dengan guru yang lain supaya selalu mengembangkan kemampuannya. Apalagi di era kurikulum merdeka ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa ciri utama dari sekolah berkualitas ini adalah keterangan atau informasi dari kurikulum merdeka yang kita sampaikan pada kesempatan siang ini. Sehingga pendidik itu harapannya bisa meningkatkan kompetensinya dan bisa memberikan pendampingan kepada siswa secara maksimal. Kemudian yang ketiga, suasana yang aman, suasana yang kondusif. Tidak ada anak yang merasa tertekan, walaupun mungkin masih ada anak-anak satu dua anak kita yang sering mengejek kepada teman sekelasnya. Walaupun demikian kita perlu mengingatkan bahwa itu bisa mengganggu, bisa membuat tidak nyaman pada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kita menyadari bahwa kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada yang menonjol di aspek tertentu, tetapi ada hal yang lemah di aspek yang lain. Seperti siswa kita Ayla, dia termasuk siswa yang berbakat, yang menonjol di bidang olahraga. Kemudian di aspek yang lain kurang maksimal, tetapi ketika bakat dan minatnya ini bisa mendapatkan pendampingan yang tepat, semoga nanti anak-anak yang mempunyai kelebihan dibandingkan teman-temannya itu bisa memaksimalkan bakatnya dan bakat tersebut bisa digunakan untuk kehidupan di masa depan. Kemudian yang perlu kita sadari bersama bahwa kebinekaan, perbedaan itu adalah hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita menyadari bahwa perbedaan baik itu suku, bahasa, agama, ini adalah menjadi hal yang memang ada di sekitar kita, maka perbedaan tersebut harus menjadi perhatian kita semua. Kita memberikan layanan semuanya sama, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Bahwa anak-anak kita yang diamanahkan kepada kita bertanggung jawab untuk mengembangkan, sehingga kita tidak boleh melihat dari aspek yang mana, tapi semuanya harus kita lakukan secara adil untuk memberikan layanan kepada mereka. Kemudian yang keempat, kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Bapak Ibu, jadi setelah kita memberikan pendampingan kepada anak, kita bisa mendeteksi kemampuan anak, kelebihan maupun kekurangannya. Kita bisa merangkum, memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk orang tua. Kita berikan laporan secara berkala perkembangan sesuai dengan potensi anak-anak tersebut. Ketika yang kita rangkum, yang kita laporkan itu sesuai dengan kondisi anak, maka bisa kita mengarahkan untuk pendidikan kelanjutan atau yang perlu dikembangkan anak tersebut pada hal apa. Maka harapan dengan layanan seperti itu nanti akan menambah gairah anak-anak. Karena apa? Ketika dia belajar sesuai dengan kegemarannya, maka anak akan lebih fokus dan bisa menikmati pembelajaran. Termasuk kita jangan sungkan
untuk mengembangkan diri. Kemarin ada informasi bahwa profesi dokter itu harus memperbarui ilmunya paling tidak 3 tahun sekali. Ketika tidak bisa mengikuti perkembangan, maka perkembangan layanan kesehatan itu akan tertinggal. Demikian pula kita, guru-guru yang muda, itu harus selalu aktif untuk mendapatkan informasi-informasi baru, tuntutan-tuntutan perkembangan pendidikan. Dan kebetulan di tahun ini sudah dilantik Menteri Pendidikan yang dasar dan menengah, ya, dasar dan menengah yang menangani kepada kita. Semoga nanti berpengaruh lebih positif untuk pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan, informasi berkaitan dengan peran kita di dalam kurikulum Merdeka. Semoga yang sedikit ini mengingatkan kepada kita untuk selalu meningkatkan kemampuan kita. Banyak kekurangan, mohon maaf. Bila kita fikir hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.